Halo semua, namaku Daniel dan di video kali ini aku akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman semua yang masuk di channel ini teman. Tapi sebelum memulai menjawab pertanyaan dari teman-teman, sebelumnya aku pengen minta maaf dulu kalau misalnya aku belum merespon semua jawaban dari teman-teman. Teman-teman perlu ngerti bahwa komentar yang masuk ini cukup banyak dan aku perlu waktu untuk balasin teman. Dan aku akan berusaha sebisa mungkin untuk balasin satu persatu sebisaku. Jadi buat teman-teman yang mungkin komen yang masih belum terbalas atau direspon, aku mohon maaf, mohon pengertiannya, teman. Nah, sekarang kita bakal langsung aja jawabin pertanyaan dari teman-teman. Ini beberapa pertanyaan yang menurut aku pribadi menarik dan kebanyakan sih seputar Bitcoin ya, teman. Nanti di video lain kita akan bikin segmen yang lain. Yang pertama, ini pertanyaan yang menarik banget untuk dijawab ya, teman. Ini dari Kak Multiwan. Saat aku membahas seputar Bitcoin, Kak Multiwan ini bilang, gua jualan di Shopee dengan modal 2,5 juta, dalam sebulan bisa jadi 5 juta. Jadi kenaikannya 100% per bulan. Apakah Bitcoin bisa lebih dalam sebulan? Nah, di sini juga ada banyak respon dari teman-teman semua mengenai komentar yang satu ini. Nah, kalau misalnya menurut aku pribadi, kalau pertanyaannya seperti ini, jawabannya adalah sebaiknya kita fokus di bisnis terlebih dahulu ya, teman. Karena seperti yang kamu ketahui, kalau misalnya Bitcoin, kalau misalnya kita tarik panjang, ya paling mungkin returnnya hanya bisa 20%, 30%, atau bahkan mungkin mentok-mentok 40% per tahun. Tapi di satu sisi, kalau misalnya bisnis, itu berbeda cerita ya, men. Karena bisnis itu adalah sesuatu yang kita lakukan secara aktif, tapi returnnya itu bisa jauh lebih tinggi. Contoh paling simpelnya aja, kalau kita beli barang seharga Rp100.000, kita bisa dengan mudah menjual barang tersebut dengan harga Rp140.000, itu kita udah dapat langsung 40% profit ya, teman. Dan itu kita dapat dalam satu kali transaksi, nggak perlu kita nge-spend waktu 1 tahun. Kalau misalnya investasi kan biasa returnnya dalam 1 tahun. Nah, jadi kalau misalnya untuk menjawab pertanyaan ini, saranku pribadi, kalau misalnya kamu bisa menggandakan uang seperti ini, ya kamu sebaiknya menggunakan cara tersebut, kamu gunakan metode yang dapat mengembangkan uang kamu lebih cepat ya, teman. Nah, terus kapan perlu mulai investasi Bitcoin? Nah, kalau menurut aku pribadi, sebenarnya kita mulai menggunakan kendaraan investasi itu di saat uangnya itu kita udah nggak bisa kelola sendiri lagi. Atau kalau misalnya uangnya udah terlalu besar, capitalnya udah lumayan banyak, nah itu baru kita lemparin di investasi ya. Contoh kalau misalnya dalam konteks kamu kan 2,5 juta, kamu bisa putar jadi 5 juta. Nah, kalau misalnya menurutku pribadi, ya sebaiknya 5 jutanya kamu putar lagi sampai jadi 10 juta, kemudian kamu mungkin ngestok barang lagi dan jual lagi sampai jadi 20 juta, ngestok barang lagi, jual lagi jadi 40 juta, sampai uang tersebut nanti ada di titik yang kamu udah nggak bisa kelola sendiri lagi. Contoh kalau misalnya uangnya udah katakan 1 miliar lebih, dan katakan 1 miliar ini kamu udah nggak bisa ngestok barang dan jual semua, nggak bisa menggandakan dengan mudah menjadi 2 miliar, nah itu baru kamu mulai pertimbangkan untuk masukin ke investasi ya. Mungkin katakan 300 jutanya kamu pakai untuk usaha, 300 jutanya itu kamu gandakan selalu, kemudian 700 jutanya kamu lempar ke investasi. Nah itu juga boleh. Karena kenapa? Karena investasi itu returnnya itu lebih lambat, tapi sifatnya adalah pasif, dimana kita nggak perlu ngapa-ngapain ya, teman. Jadi kalau misalnya dananya udah mulai angkanya besar dan kamu udah nggak bisa kelola sendiri, baru itu kamu masukin ke investasi. Tapi selama itu kamu masih bisa putar di bisnis kamu, dan apabila bisnis kamu bisa ngasilinnya lebih cepat dari investasi, ya lebih baik kamu putarnya di bisnis dulu ya, teman. Lagi pula investasi itu juga lebih akan berasa kalau misalnya kita udah mulai punya capital yang besar. Katakan kalau misalnya kita punya dana 1 miliar di investasi, kita dapat 10% aja udah setara 100 juta. Tapi kalau misalnya dana kita mungkin cuma 30 juta, cuma 50 juta, kita dapat 10% itu cuma 3-5 juta, nggak seberapa dibandingkan kalau misalnya modal kita 1 miliar. Jadi kalau misalnya untuk Kak Multiwan, saranku pribadi, kamu putar terus di bisnis kamu, karena itu pasti bisa ngasilin lebih cepat daripada di Bitcoin, sampai di titik nanti uangnya udah di luar kemampuan kamu untuk gandain lagi, baru mungkin kamu pertimbangkan mulai sebagian dananya diinvestasikan. Atau kalau misalnya kamu pengen melakukan diversifikasi dari awal, itu juga nggak masalah ya. Jadi itu disesuaikan aja dengan cara main kamu ya, teman. Semoga membantu ya buat kamu Multiwan. Berikutnya dari Kak Lupi Pornomosari, kalau nggak salah di postingan terdahulu pernah bilang 0,02 Bitcoin, terus naik 0,1 Bitcoin, sekarang jadi 1 Bitcoin. Kalau tim bilangnya 3 Bitcoin, cuma ya dia kelas konglo. Nah kalau misalnya di sini mungkin konteksnya
Pertanyaannya mungkin berapa Bitcoin yang cukup ya, men? Nah, kalau misalnya menurut aku pribadi, sebenarnya Bitcoin itu nggak pernah cukup. Mau berapapun kamu punya Bitcoin, pasti punya lebih banyak akan lebih baik. Karena kalau misalnya kita udah ngerti, pasti udah tahu Bitcoin itu merupakan aset yang superior. Tapi di sini kalau misalnya ditanya berapa banyak Bitcoin yang kita perlukan, sebenarnya kalau menurut aku pribadi, angka yang bagus itu adalah 1 Bitcoin ya, men. Karena kenapa? Ya karena seperti yang teman-teman ketahui, Michael Saylor udah bilang tahun 2040-an itu 1 Bitcoin aja nilainya bisa menjadi belasan juta dolar. Dimana belasan juta dolar itu udah cukup nyaman banget buat kamu pensiun, itu udah ratusan miliar ya, men. Apalagi kurs mata uang kita bisa aja semakin melemah terhadap dolar di masa depan. Jadi di masa itu 1 Bitcoin aja bisa bernilai 13 juta dolar, bisa setara dengan 200 miliar lebih. Nah, kalau misal kamu punya 0,1 Bitcoin, apakah buruk juga? Ya jawabannya enggak juga ya, men. Kalau misalnya Bitcoin menjadi 200 miliar, kemudian kamu punya 10 juta Satoshi aja atau setara 0,1 Bitcoin, ya kamu sama aja udah memiliki 20 miliar. Dan itu udah merupakan angka yang luar biasa banget dan mungkin udah cukup untuk kamu hidup nyaman. Jadi untuk menjawab pertanyaan ini, sebenarnya angkanya nggak ada angka sakleknya. Tapi kalau menurutku pribadi, paling nggak kamu perlu mencapai status whole coiner. Atau paling nggak memiliki 1 keping penuh Bitcoin. Bahkan kalau misalnya teman-teman ikutin channel ini, kita juga udah pernah mencoba melakukan perhitungan di mana kalau semua orang di dunia ini 8 miliar ya semua pengen Bitcoin, Bitcoin kita bagi rata, itu setiap orang cuma kebagian sekitar 200.000 Satoshi. Dimana itu angkanya kecil banget ya, men. Dan kalau kamu punya 1 Bitcoin aja, itu kamu udah beda jauh. Kamu punya 100 juta Satoshi dibandingkan dengan rata-rata orang yang punya cuman sekitar 200.000 Satoshi. Jadi kira-kira seperti itu ya. Semoga menjawab ya buat Kak Lupi Purnomosari. Berikutnya dari Kak Rafael Wakman, kalau udah beli Bitcoin, seharusnya gimana lagi Kak? Dijual atau dibiarin? Nah, kalau misalnya kamu udah membeli Bitcoin, ya ini kamu bebas. Kamu boleh mungkin nge-staking Bitcoin kamu, tapi kalau misalnya kamu pengen lebih aman dan lebih pasti, dan ini adalah yang direkomendasi untuk semua orang, ya sebaiknya kamu keluarin dari exchange, kamu masukin ke cold wallet, kemudian kamu simpan Bitcoin itu sebaik mungkin yang kamu bisa. Sebenarnya kalau misalnya mau paling aman, ya seperti itu ya, men. Dan kemudian kalau misalnya kamu tanya jualnya kapan, kalau menurut aku pribadi, ini adalah aset yang bisa kamu pegang untuk jangka yang super panjang. Jadi kalau misalnya kamu pengen pegang aset ini katakan 10 tahun, 20 tahun, kamu jualnya beberapa dekade dari sekarang, atau misal kamu jualnya untuk generasi setelah kamu jualnya untuk kepentingan nanti anak kamu, cucu kamu, ya menurut aku pribadi, itu juga nggak apa-apa. Aku pribadi juga seperti itu, aku bakal ada Bitcoin yang aku bakal hold forever, men. Nggak bakal aku lepas. Kalau misal kamu taruh di crypto exchange, walaupun mungkin kamu bisa mendapatkan yield dikit, atau kamu bisa mendapatkan earn, seperti dapat return setiap hari, ya tapi mungkin secara resiko, itu bisa sangat beresiko ya, men. Bisa dibilang risk to rewardnya nggak gitu menarik, karena mungkin rewardnya kita hanya mendapatkan yield mungkin berapa persen, tapi risknya kita bisa kehilangan semua koin kita, semua Bitcoin kita, kalau misalnya exchange-nya kenapa-napa. Dan seperti yang teman-teman ketahui kan, properti utamanya Bitcoin adalah kita bisa melakukan self-custody, atau bisa diartikan sebenarnya ini aset yang bisa kita miliki 100%. Ya tapi kalau misalnya kita nggak megang kunci kita sendiri, kita nggak taruh di cold wallet, kita nggak self-custody, ya sama aja sebenarnya koin tersebut masih belum 100% punya kita. Seperti yang udah aku bahas di video sebelumnya, not your key, not your coin. Teman-teman perlu ingat itu ya. Nah, semoga membantu ya buat Kak Rafael Wakman. Nah, berikutnya dari Kak Arul Gamers 8921, ketika orang udah tahu ilmunya, nggak akan panik Bitcoin turun ke berapapun, malah akan menambah. Nah, kalau misalnya menurut aku pribadi, ini bener banget ya, teman. Kenapa dari awal aku rekomendasi teman-teman sebelum mulai investasi di sini, tapi kamu mulai pahami dulu konsepnya apa, teknologinya seperti apa, cara kerjanya gimana, sifat-sifatnya apa aja. Aku minta teman-teman semua untuk gali lebih dalam, baca banyak buku, baca white paper, baca Bitcoin standar, baca berbagai macam buku, nonton berbagai macam konten yang berkaitan seputar Bitcoin. Karena kenapa? Yaitu supaya teman-teman lebih paham dulu. Karena kalau misalnya teman-teman udah paham apa yang kamu beli, kamu bakal timbul yang namanya conviction. Dimana kalau misal kamu udah punya conviction, gaya mainnya udah bakal berbeda. Di saat kamu udah ngerti apa itu Bitcoin, saat kamu pertama kali klik terhadap Bitcoin, kamu tahu ini adalah aset
aset yang bagus banget, ini aset yang superior, dan kamu harus berusaha sebaik mungkin untuk mengumpulkan sebanyak mungkin Bitcoin. Nah, kalau misalnya punya conviction seperti itu, di saat nanti Bitcoin mengalami penurunan pun, kamu berani untuk nambah lagi posisimu dan menyerap Bitcoin di saat harganya lebih murah. Dan itu yang aku pribadi lakukan ya teman. Aku mulai investasi Bitcoin dari harganya masih 40 ribuan. Di saat waktu itu Bitcoin harganya udah lumayan naik, kemudian Bitcoin harganya nyungsep lagi, apakah aku ketakutan? Kalau aku nggak punya conviction, kalau aku nggak tahu apa teknologi di balik Bitcoin, aku mungkin aja ketakutan. Tapi karena aku udah pelajari teknologinya, aku suka dengan aset ini, ya di saat harganya turun pun, aku membeli lebih banyak lagi, dan pada akhirnya di saat Bitcoin mencapai all time high kemarin, aku mendapatkan profit yang luar biasa. Profitnya bahkan udah cukup untuk membeli rumah secara cash ya teman. Jadi bener banget kata Kak Arul Gamers ini. Dan itulah kenapa aku pengen teman-teman semua untuk pahami dulu apa aset yang kamu investasikan sebelum kamu mulai membeli ya. Berikutnya dari Kak Pandu Persada 2294, kayaknya saya cuma mampu punya 0,5 Bitcoin aja nih. Itu pun udah setengah mati. Nah, kamu nggak perlu berkecil hati. Ini aku udah tekenin ke teman-teman lumayan sering, dimana kalau misalnya kamu punya berapapun itu Bitcoin, kamu nggak perlu berkecil hati karena di masa depan itu bisa menjadi something. Apalagi di sini konteksnya 0,5 Bitcoin itu lumayan banyak ya teman. Itu aja kalau misalnya satu Bitcoin sekarang 1,6 M, artinya kamu udah punya sekitar 800 juta atau 50 juta Satoshi. Kamu nggak perlu berkecil hati karena kalau misalnya nanti Bitcoin katakan ke 1 juta dolar, ya kamu udah mendapatkan 500 ribu dolar. Atau udah hampir 10 miliar. Kalau Bitcoin mungkin sesuai prediksinya Michael Saylor ke belasan juta dolar, ya kamu net worth-nya bisa menjadi jutaan dolar. Bisa menjadi puluhan miliar. Dan itu udah angka yang luar biasa banget. Maka itu jangan pernah berkecil hati atas berapapun Bitcoin yang kamu punya. Satoshi yang mungkin sekarang kamu lihat itu kecil, di masa depan itu bisa menjadi something ya men. Itulah kenapa aku terus menambah posisiku, menambah exposure-ku terus terhadap Bitcoin ini. Karena aku udah suka aset yang satu ini. Jadi buat Kak Pandu Persada, semangat terus untuk nge-staking Bitcoinnya. Nah, ini komen terakhir yang bakal aku jawab, yaitu salah satu teman kita, Leo Setiawan 627, bilang ini Bitcoin merupakan scam ya teman. Nah, kalau misalnya menurutku pribadi, untuk saat ini sulit banget untuk bilang Bitcoin itu adalah scam. Karena Bitcoin itu untuk saat ini udah diperebutkan oleh company, diperebutkan oleh perorangan, orang kaya juga pada rebutan Bitcoin, negara-negara udah pada rebutan Bitcoin, lebih dari 20 states di Amerika juga udah mulai pengen nge-push adopsinya Bitcoin. Amerika juga pengen bikin National Strategic Reserve, MicroStrategy juga beli terus. ETF-nya Bitcoin udah pegang lebih dari 1 juta Bitcoin. Sekarang semuanya udah rebutan Bitcoin. Kalau misalnya di zaman dulu, sebenarnya mungkin banget karena Bitcoin itu sebenarnya menurut aku nggak mungkin di tengah-tengah, dia chance-nya itu bakal ke nol atau bakal jadi gede banget. Kalau di zaman dulu kan masih ada potensi dia ke nol ya teman, tapi semenjak ETF-nya udah di-approve, itu sulit banget untuk bisa ngelihat Bitcoin ke nol lagi. Jadi lebih besar kemungkinannya Bitcoin akan menjadi sangat berharga di masa depan. Dan kalau misalnya menurut kamu Bitcoin itu scam, sebenarnya wajar banget juga karena aku pribadi juga mengiranya dulu seperti itu. Nah, salah satu post ini menarik banget karena di sini menggambarkan perjalanan seseorang terhadap investasi Bitcoinnya. Kalau misalnya awal-awal kamu belum mengerti sama sekali, pasti kamu adalah seorang denier, kamu pasti bilang Bitcoin itu scam, Bitcoin itu nggak masuk akal, Bitcoin itu nggak ada nilai intrinsiknya, Bitcoin akan ke nol, dan sebagainya. Kalau misal kamu udah pelajari 1 jam, pasti kamu udah mungkin sedikit naik level, walaupun mungkin kamu masih skeptis. Kamu udah mulai belajar 10 jam, kamu udah mulai ngerasa, wah ini aset lumayan juga, gimana kalau aku tradingin? Coba aku keluar masuk sampai aku mendapatkan profit. Kemudian kamu udah ngabisin 100 jam untuk mempelajari Bitcoin, pasti kamu udah mulai perlahan-lahan berubah menjadi Bitcoin investor. Beli sebanyak mungkin Bitcoin dan nge-stack sebanyak mungkin Satoshi. Nah, di saat kamu udah mempelajari Bitcoin 1000 jam, kamu pasti udah menjadi seorang maksimalis di mana kamu ngerasa Bitcoin ini merupakan aset yang superior. Dan hal ini adalah hal yang aku pribadi juga alami. Kalau misal kamu tanya, apakah aku di masa dulu menyangka bahwa aku yang sekarang ini bisa megang sampai miliaran, exposure-nya miliaran terhadap Bitcoin? Ya jawabannya enggak ya man. Di masa lalu pasti aku mikirnya aku bakal investasinya nggak di Bitcoin, nggak di kripto, investasinya dia mungkin instrumen-instrumen yang aman aja.
Tapi kalau misalnya kita lihat, pada nyatanya aku mendapatkan profit yang paling banyak dari cryptocurrency, terutama dari Bitcoin. Jadi kalau menurut aku pribadi, sebenarnya setiap orang perjalanannya pasti bakal seperti itu. Michael Saylor juga udah pernah bilang di 21 Rules of Bitcoin, salah satunya adalah ya semua orang pasti ngebenci Bitcoin dulu sebelum seorang tersebut suka Bitcoin dan jadi maksimalis. Pasti nanti kamu selama pelajari, kamu ada satu momen di mana kamu klik, terus kamu ngerasa, wah, Bitcoin ini ternyata sebuah aset yang bagus banget. Dan di saat kamu udah sadar itu, kamu bakal sadar bahwa kamu seharusnya berusaha nge-stack sebanyak mungkin Bitcoin yang kamu bisa, ya men. Cuma kalau misalnya pada akhirnya kamu tetap nggak percaya instrumen yang satu ini, ya saranku pribadi nggak apa-apa, kamu nggak nyentuh aset yang ini. Kamu mungkin boleh tetap investasi, tapi di instrumen lain. Karena pada akhirnya semua investasi itu cocok-cocokan, dan semuanya juga disesuaikan dengan kepercayaan masing-masing, dan disesuaikan dengan profil resikonya juga. Dalam investasi itu nggak ada yang salah dan benar, ya men, karena semuanya itu sifatnya personal. Nah, mungkin sekian aja jawaban-jawabanku pada video kali ini. Aku bakal jawabin lagi pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang lain di video-video berikutnya. Masih ada banyak banget pertanyaan yang masuk. Dan sekali lagi mohon maaf kalau belum semuanya terjawab. Mungkin sekian aja videoku pada kali ini. Semoga video ini bermanfaat, dan akhir kata jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!